tengah melambungnya harga beras, harga bahan pokok lain juga ikut terkerek naik. Warga berharap semua harga pangan kembali stabil, terlebih menjelang bulan Ramadan. Antrean warga mengular di halaman kantor Kelurahan Sumampir, Kecamatan Purwokerto Utara, Banyumas, Jawa Tengah. Demi mendapatkan beras murah seharga Rp10.200 per kilogram, warga rela antre sejak pagi. Walau dijatah hanya boleh membeli beras 1 kantong berisi 5 kg, warga mengaku senang bisa mendapat beras dengan harga murah. Sedang antri beras. Alhamdulillah ini ada beras murah, di mana di pasar itu harga beras melambung tinggi. Masya Allah Pak, 17 sampai 18 ribu per kilonya untuk Pandan Wangi, untuk ER itu 16 ribu. Ini di sini cuma 10.200. Jadi kita antri panjang segini, tidak masalah Pak. Yang penting dapat beras. Keluarga untuk menghadapi nanti Ramadan, beras murah itu yang diharapkan Pak. Dalam sepekan terakhir, harga beras memang mengalami lonjakan. Beras medium mencapai Rp15 hingga Rp16.000 per kilo. Sedangkan beras premium menembus Rp18.000 per kilogram. Di Pasar Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, 1 liter beras lokal mencapai Rp23.000. 15.000. 15.000 jadi 23.000. Iya. Soalnya modalnya naik. Itu sudah berapa lama tuh naiknya? Sudah lumayan. Semalam Semingguan tuh ada semalam modalnya tuh sampai 1.050.000 aku menukar 1 saknya. Biasanya sebelumnya? Sebelumnya paling 750, 770. Hari ini kan sudah 800 lebih modalnya. Ayal, meroketnya harga beras memunculkan antrean warga di sejumlah daerah demi mendapat beras murah dalam operasi pasar. Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menyebut harga beras dalam 2 pekan hingga 3 pekan ke depan akan terkoreksi signifikan. Hal ini mengacu pada harga gabah kering panen di tingkat petani yang mengalami penurunan. Memang harga beras itu apa kata harga gabah? Biasanya sekitar 2 kali lipat. Kalau harga gabah itu 8.000, maka akan didapati harga beras itu sekitar 16.000. Ya, seperti terjadi beberapa waktu kemarin. Tapi kalau hari ini panen rata-rata nasional ini sudah harga GKP-nya turun menjadi 7.100. Sehingga dalam 2-3 minggu ke depan ini ya harga beras itu insya Allah akan terkoreksi karena produksi di bulan Maret itu total akan 3,5 juta ton. Melebihi dari 3 juta atau kalau tahun lalu 5 juta sampai 5,5 juta ton. Itu biasanya memang bisa turun sampai dengan ke 6.000 atau bahkan ke 5.500. Sebelumnya pemerintah berencana menambah kuota impor beras sebanyak 1,6 juta ton di tahun ini untuk mengamankan stok beras dalam negeri. Dengan tambahan ini, maka total beras impor sebanyak 3,6 juta ton sepanjang tahun 2024. Impor beras pemerintah terus meningkat. Pada tahun 2020, impor beras mencapai 356,2 ribu ton. Di 2021, impor beras naik menjadi 407,7 ribu ton. Setahun kemudian, impor beras mencapai 429,2 juta ton. Lonjakan terbesar impor beras terjadi pada tahun 2023, sebesar 3,5 juta ton, dan tahun 2024 meningkat lagi menjadi 3,6 juta ton. Penyebab lain yang membuat berkurangnya pasokan beras adalah luas lahan pertanian yang menyusut. Data BPS dan Sensus Pertanian menunjukkan penyusutan lahan dalam 10 tahun terakhir hingga 650.000 hektar. Tahun 2013, luas lahan pertanian di Indonesia 7,75 juta hektar dan di tahun 2023 menjadi 7,1 juta hektar. Tak cuma beras yang harganya naik, bahan pokok lain juga ikut meroket. Misalnya telur ayam. Di Pasar Kranji, Bekasi, Jawa Barat, harga telur ayam naik 3.000 menjadi Rp31.000 per kilogram. Minyak goreng juga naik, yang sebelumnya Rp18.000 per liter, kini menjadi Rp20.000 per liter. Jualan apa Pak? Martabak. Gimana Pak? Harganya Pak sekarang? Harganya selangit. Pada komen yang beli ya. Kenapa Pak harganya naikin apa gimana Bapak? Ya kadang kita menaikin nggak bisa. Kecil kurang itu? Iya, kita kurangnya nggak bisa. Jadinya pendapatan Bapak yang berkurang apa gimana? Ya berkurang karena pembelinya berkurang. Oh, daya belinya menurun ya Pak? Iya betul. Harapannya pasti semua orang minta turun semua. Harga-harga semuanya pada naik semua. Terutama ya itu telur, beras, minyak, gula, itu semuanya pada naik.
Terus kayak gula dari 16 sekarang ke 18. Minyak juga yang tadinya yang bermerek itu kisaran 18 sekarang sampai ke 20. Harga cabai merah juga naik. Di Blora, Jawa Tengah, terpantau kenaikan bisa mencapai Rp15.000 per kilogram. Menurut data Badan Pangan, harga telur ayam rata-rata pada Oktober 2023 sebesar Rp27.920 per kilogram. Lalu di akhir tahun 2023 naik menjadi Rp28.230 per kilo. Dan di Februari 2024 naik sekitar Rp700 menjadi Rp28.900 per kilogram. Kenaikan harga juga terlihat pada komoditas gula. Oktober 2023, harga gula sebesar Rp15.560 per kilo. Di Desember 2023, melonjak jadi Rp17.270. Dan di Februari 2024 kembali naik di atas Rp17.500 per kilo. Setali tiga uang, minyak curah juga alami kenaikan sejak Oktober 2023. Saat itu harga minyak Rp14.550 per liter, naik menjadi Rp14.690 di Desember. Dan kembali naik di Februari 2024 menjadi Rp15.250 per liter. Agar daya beli tetap terjaga, warga berharap pemerintah harus segera menstabilkan harga beras maupun bahan pokok. Terlebih dalam waktu dekat akan memasuki puasa Ramadan. Tim Liputan, Kompas TV. Kenaikan harga beras diikuti harga sejumlah bahan pokok lainnya. Bagaimana dampaknya pada daya beli masyarakat? Kita bahas bersama Tulus Abadi, Ketua Pengurus Harian Yayasan Konsumen Indonesia. Pak Tulus, harga bahan pokok naik, imbasnya pada daya beli masyarakat. Apa kemudian yang YLK itu tuntut dari pemerintah supaya harga bisa stabil? Ya, terima kasih Mbak Cindy. Jadi saya kira hal yang terpenting dalam bahan pangan itu kan pertama menyangkut pasokan atau ketersediaan. Jadi ketersediaan itu harus ada. Jadi barang itu harus ada di pasaran, jangan sampai barang-barang kebutuhan pokok itu tidak ada, langka atau minim. Sehingga pemerintah harus mampu menjaga keandalan pasokan di pasaran, baik pasar modern maupun pasar tradisional. Kedua, pemerintah harus menjaga tadi harga yang terjangkau, ya, karena ketika pasokan ada tapi harganya tinggi itu juga berbahaya, karena kemudian masyarakat tidak bisa membeli dengan baik, khususnya masyarakat menengah bawah. Jadi pemerintah harus menjaga harga yang terjangkau dan kemudian apakah dengan intervensi pasar ataupun distribusinya diperbaiki dan lain sebagainya sehingga masyarakat dengan daya beli rendah pun bisa membeli. Karena itu tugas pemerintah untuk menjaga stabilitas harga. Dan syukur-syukur aspek kualitas juga harus terjaga. Karena jangan sampai pasokan minim atau ada, tetapi kemudian harganya tidak terjangkau. Atau kalaupun ada, jangan sampai kualitasnya turun atau rendah. Sehingga tiga hal ini harus dijaga betul oleh pemerintah, sehingga masyarakat tidak dirugikan. Baik, tapi kemudian juga disebutkan bahwa kenaikan harga ini memang kerap terjadi, ini hal yang wajar karena menjelang Ramadan, menjelang bulan puasa. Tanggapan Anda soal ini? Ya, memang hukum pasar menyebutkan kalau demand sedang naik, ya pasti supply juga naik dan harga juga naik. Nah, cuma masalahnya apakah ini kenaikannya wajar dalam arti masih pada batas toleransi atau tidak gitu. Anda melihatnya? Karena ketika kalau dari sisi persentase yang ada di kenaikan harga-harga yang ada di pasaran yang saya monitor dan juga tadi ditampilkan oleh Kompas TV memang sudah melebihi batas kewajaran dari dampak psikologis terhadap misalnya adanya puasa Ramadan. Jadi saya kira ini ada persoalan lain selain persoalan permintaan yang tinggi atau sedang ada pengaruh dari Ramadan, tapi ada faktor-faktor lainnya. Inilah saya kira tugas pemerintah untuk memperbaiki agar harga-harga bisa terjangkau, kalaupun naik tentu dengan daya beli yang masih terjangkau oleh masyarakat. Nah, di tengah kenaikan harga beras yang sampai mencapai Rp18.000 per kilogram, Kepala Bappenas kemarin menyebut bahwa dengan adanya panen raya, kemudian stok saat ini sudah mulai membaik, harga beras akan terkoreksi, turun dalam 2 pekan ke depan. Mungkin terjadi menurut Anda, Pak Tulus? Ya, itu yang juga dijanjikan oleh Kepala Bulog. Tetapi kan masyarakat tidak bisa menunggu sampai 2 minggu baru terkoreksi. Tetapi juga
tadi saya katakan bahwa soal harga ini bukan soal pasokan ada, tapi juga apakah distribusinya bisa terjaga atau tidak. Karena dari banyak pengamat mengatakan persoalan harga ini juga menyangkut distribusi yang masih terlalu complicated, sehingga ketika distribusinya terlalu complicated itu akan berdampak kepada harga yang ada di pasaran, termasuk harga beras tentunya. Nah, kenaikan harga-harga yang begitu dominan ini memang bisa karena efek domino dari kenaikan harga beras yang sempat melonjak sangat tinggi. Sampai Rp18.000 per kilogram laporannya. Nah, di tengah kenaikan harga yang melonjak saat ini beras diikuti dengan bahan pokok lain seperti telur dan gula, masyarakat kemudian diminta untuk bersiasat untuk menyiasati kenaikan harga. Mungkinkah itu dilakukan dan bijakkah itu, Pak Tulus? Ya, himbauan itu terasa klise kalau di tengah kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat. Walaupun pada titik tertentu bisa saja itu dilakukan, misalnya apakah masyarakat bisa melakukan substitusi terhadap bahan pangan yang lain. Tetapi ini kan juga sulit karena kemudian selama ini pemerintah kurang memfasilitasi untuk bahan pangan selain beras, ya kan? Nah, kalau ada bahan pangan lain dan kemudian dikembangbiakkan, tentu bisa saja karena kita sebenarnya kaya dengan sumber-sumber pangan, sumber-sumber karbohidrat yang ada, termasuk sumber-sumber protein. Tetapi sekali lagi selama ini tidak pernah dikembangkan dengan baik, sehingga kita sangat tergantung kepada komoditas bernama beras. Dan mungkin karena menggampangkan impor saja, ya, karena dianggap lebih efisien. Nah, ini saya kira tidak mudah melakukan himbauan itu, tetapi juga dengan kondisi seperti ini yang bisa dilakukan masyarakat, misalnya memang jangan sampai kemudian melakukan panic buying atau melakukan pembelian secara berlebihan. Karena ketika melakukan panic buying, ya kemudian justru akan merusak pasar, justru akan mendistorsi pasar itu sendiri dan kemudian harga naik. Karena sebanyak apapun pasokannya, kalau kemudian dibeli secara panic buying oleh masyarakat, nanti secara psikologis akan terbangun pasokannya kurang atau sedikit gitu. Baik, Pak Tulus, menurut Anda upaya yang dilakukan pemerintah untuk menstabilisasi harga sudahkah tepat? Kita melihat ada beberapa operasi pasar di sejumlah daerah, kemudian juga menambah impor beras untuk cadangan kebutuhan dalam negeri? Iya, dalam jangka pendek operasi pasar itu dianggap efektif, tapi seharusnya tidak dipermanenkan dengan operasi pasar yang ada. Karena yang terpenting adalah bagaimana pemerintah menjaga keamanan pasokan terhadap kebutuhan bahan pangan. Karena selama ini kan sebenarnya keamanan pasokan itulah masalahnya. Karena ketika kemarin ada data bahwa betul ada dampak perubahan iklim, tetapi di ASEAN misalnya yang mengalami penurunan produksi beras hanya Indonesia. Ya, nah ini harus ada perbaikan di sisi hulu. Jangan sampai kita hanya sisi hilir saja, tapi hulu tidak diperbaiki. Misalnya petani kesulitan mendapatkan pupuk, ya, atau juga tadi yang dikatakan di Kompas dan datanya yang seperti itu, ini juga paradoks sekali, di mana lahan produktif pertanian turun secara signifikan, yang seharusnya ditambah, tapi malah mengalami penurunan sampai 650.000 hektar. Ini kan luar biasa besar dan artinya ini akan mengancam terhadap pasokan-pasokan produk pertanian, khususnya beras. Baik, gitu. Baik, terima kasih pandangannya Pak Tulus Abadi, pengurus ketua harian dari YLKI. Terima kasih sudah bergabung di Sapa Indonesia malam hari ini. Selamat malam. Ya, selamat.